Sehingga sering kita dapati ada orang-orang yang kelihatan hidupnya mudah, bukan berarti tidak punya masalah. Bahkan sebelum ia menghadapi masalah itu, Allah ringankan persoalannya sehingga seakan-akan dia tidak menghadapi masalah dalam kehidupannya. Takwa kuncinya. Jadi ketika Allah meminta kita meningkatkan takwa, tingkatkan takwamu kepada Allah, tinggikan takwamu kepada Allah. Sesungguhnya dalam persamaan yang lain bukan ingin memberikan beban kepada kita, tapi feedbacknya adalah aku ingin mudahkan hidupmu. Cuma jalannya tidak melulu menggunakan harta, tidak harus dengan kedudukan. Engkau dekati aku, apa jembatannya ya Allah? Lakukan takwa kepadaku. Itu jembatannya, itu pintunya, itu kuncinya. Engkau menyadari aku yang Tuhan, engkau meyakini aku punya segalanya, yang punya rizki Allah, yang punya ilmu Allah, yang punya solusi Allah. Maka ayat ini bertanya balik kepada kita, kenapa engkau tidak gunakan rasio akalmu untuk membangun kedekatan denganku? Aku yang punya segalanya, engkau dekati aku berikan segala kehidupan dan kebutuhanmu. Kita bertanya balik, ya Allah bagaimana caranya? Wa may yattaqillah, solusinya takwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Duhai hambaku sang pencari rizki, kadang berangkat gelap, pulang gelap, letih, lelah, lemah, hanya untuk mencari rizki. Kenapa engkau tidak gunakan rumus itu? Bukankah aku yang punya rizki? Di ayat Jumat, wallahu khairur raziqin, penutup ayat ke-11. Aku yang mengatur, aku yang memberikan rizki yang terbaik, aku yang membagikan, aku yang menetapkan kadarnya, kata Allah. Di ayat lain Allah kemudian menegaskan, kenapa engkau tidak membangun hubungan yang dekat denganku? Kita bertanya bagaimana caranya ya Allah? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jangankan yang terhitung, jangankan yang terbatas, jangankan yang Anda ungkap dalam angka-angka sebagai target. Saya berupaya mendapatkan sekian, angka sekian, capaian sekian. Jangankan yang Anda hitung, kata Allah, Anda tingkatkan takwa, yang tak Anda hitung pun aku berikan tanpa hitungan. Quran surah ke-2 Al-Baqarah misalnya, di akhir ayat 282, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ini di antara ayat yang mendorong kita meningkatkan pengetahuan, mendorong kita mengasah hitungan, mendorong kita untuk mengungkapkan kemampuan intelektualitas tanpa batas. Maka ini ayat bercerita tentang bagaimana menghitung secara kompleks, bagaimana mencatat setiap transaksi, bagaimana mengungkap setiap hal dalam dunia perdagangan, dalam dunia bisnis. Kalau ditularkan dalam bentuk pengetahuan yang terkodifikasi, disiplin ilmunya bisa misalnya disebut dengan akuntansi dan turunan-turunannya. Tapi saudara, ujung ayatnya ditutup dengan kalimat yang indah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Engkau inginkan ilmu apapun, engkau belajar setinggi apapun, sesulit apapun, sekompleks apapun materinya, engkau dekati Allah yang punya pengetahuan, Allah yang alim, yang menguasai segala ilmu, Allah yang memilikinya, Allah yang menguasainya. Maka kenapa Anda tidak dekati Allah sebelum Anda memulai petualangan intelektual Anda?